Abang nonen cangcingnya babe, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, share, klik lonceng notifikasi, komen, dan subscribe channel Lembaga Kebudayaan Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Grace Gracia Asmin. Saya merupakan salah seorang juri untuk lomba membaca puisi tingkat SMP MTS yang diselenggarakan oleh LKB. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada para pemenang. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk melaporkan pertanggungjawaban aspek apa saja yang kami jadikan landasan ketika melakukan penjurian. Lomba membaca puisi ini terbagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama merupakan tahap seleksi administrasi, sedangkan tahap kedua merupakan tahap penilaian terhadap pembacaan puisi itu sendiri. Pada tahap kedua, ada 3 aspek penilaian yang kami jadikan landasan, yaitu vokal, penghayatan, dan penampilan. Apabila ada di antara hadirin yang menjadi peserta lomba membaca puisi namun belum menang pada hari ini, izinkan kami untuk memberikan beberapa masukan. Pertama-tama, sebelum mengikuti perlombaan membaca puisi, coba baca puisi yang diberikan teksnya oleh panitia. Tandai kata-kata yang tidak kalian pahami, kemudian diskusikanlah kata tersebut dengan guru, orang tua, atau dengan pelatih kalian. Dengan demikian, kalian bisa memahami makna kata tersebut serta bisa dengan tepat melafalkan kata tersebut. Perlu diketahui, dalam sebuah lomba membaca puisi, lazimnya peserta tidak diperkenankan untuk menambah kata, mengurangi kata, ataupun salah ketika melafalkan sebuah kata yang ada di dalam teks puisi. Nah, setelah kalian bisa memahami seluruh kata yang ada di dalam teks puisi, cobalah untuk memahami apa isi puisi tersebut secara keseluruhan. Kemudian, cobalah berlatih vokal, berlatih mimik, berlatih gestur, dan seterusnya. Karena kemahiran membaca puisi hanya akan bisa kalian capai ketika kalian sering berlatih. Membaca puisi juga merupakan sebuah seni. Oleh karena itu, cobalah untuk membaca dengan sebaik-baiknya. Keluarkan aura atau ciri khas kalian sendiri. Dan nikmatilah proses membaca puisi sehingga penonton pun ikut bisa menikmati pembacaan puisi itu. Nah, demikian saja dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi selamat kepada para pemenang. Mohon maaf ada kata-kata saya yang mungkin salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni ini kami sampaikan karena saya kira ini penting untuk diketahui oleh para peserta dan juga mentor dari para peserta agar kiranya di kesempatan yang akan datang bisa dapat diperhatikan beberapa hal yang terutama dalam konteks saya adalah pertama, saya ingin menyampaikan bahwa membaca itu artinya kita berusaha untuk memahami isi teks
tersebut. Dari kita membaca, di sana akan muncul pengalaman, kecenderungan kita atas bacaan tersebut. Kecenderungan ini akan mempertemukan dua pengalaman. Pengalaman pertama yaitu teks itu sendiri yang telah dibuat oleh penulisnya, dan pengalaman yang kedua adalah kita sebagai pembaca. Dan ini bertemu di dalam satu tempat, yakni pada saat kita membaca isi teks tersebut. Pertemuan ini juga tentu akan memunculkan beberapa narasi tentang interpretasi, ekspresi, dan kesadaran kita terhadap teks tersebut. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan juga bahwa tadi saya menyampaikan tentang membaca. Sekarang bagaimana kalau kita membaca sajak supaya bisa sampai apa yang kita inginkan? Membaca sajak juga berarti kita menyuguhkan sekaligus meneguhkan seluruh dari pengalaman-pengalaman tersebut. Dan pengalaman ini kita coba tampilkan. Apa yang terjadi dari pengalaman ini tentu adalah tentang penghayatan kita, apa yang bisa kita ekspresikan, dan kesadaran apa yang ingin kita bangkitkan dari isi teks tersebut. Tentu dalam hal ini ada yang berhasil, ada yang sangat berhasil, ada yang cukup berhasil, dan juga tentu saja ada yang gagal. Yang gagal ini tidak serta-merta bahwa itu karena kita kurang memahami isi teks. Tapi umumnya ada kecenderungan bahwa kita kurang memahami cara kita menyampaikan isi teks tersebut. Itu poin pertama. Poin yang kedua, saya ingin sampaikan juga bahwa sajak adalah irama. Ada banyak irama yang tersimpan di dalam sebuah sajak. Iya, kalau boleh dicontohkan, ibarat musik. Sajak dapat dibaca dengan berbagai irama, berbagai nada, berbagai langgam. Sajak juga dapat dimainkan dalam berbagai interpretasi irama tersebut. Tidak harus monoton, sebagaimana halnya seorang pembaca sajak di dalam mendeklamasikan sajak. Pada bagian ini saya ingin lebih khusus lagi untuk menyampaikan apa yang menjadi penilaian kami selaku juri. Kenapa banyak para pembaca sajak yang terjebak dengan pembacaan gaya deklamasi? Nada yang berulang, diatur sedemikian rupa, dan setiap kata seolah-olah harus diterjemahkan dalam format yang verbal. Akibatnya, ya tentu saja karena kita cenderung untuk mengikat diri kita kepada proses itu, seringkali isi pesan dari sebuah sajak bisa terlupa oleh kita. Kecenderungan gaya deklamasi
di dalam lomba-lomba baca sajak sebenarnya juga nggak salah. Tapi seorang juri yang jeli tentu akan melihat bahwa itu akan mengurangi penilaian pada saat juri memberikan angka. Dan hal ini kalau terjadi terulang terus vokal nada yang monoton, tentu juga sangat membosankan, terdengar statis, kurang dinamis, atau kurang apresiatif terhadap pesan sajak. Sebaliknya, silakan dimainkan irama, nada, langgam yang ada di dalam puisi tersebut atau di dalam sajak tersebut dengan sebaik mungkin. Tidak tertutup kemungkinan seperti halnya di dalam musik, mainkanlah sajak itu menurut jenisnya. Ada yang romantis, ada yang bersifat balada atau bercerita, ada yang bersifat epos atau kepahlawanan. Juga mungkin ada yang pop dan black rapper misalnya. Jadi mainkanlah, jangan monoton. Karena deklamasi itu nadanya selalu turun naik. Dan itu sangat membosankan, menjenuhkan untuk juri-juri pada kondisi saat sekarang. Jadi bebaskan diri Anda di dalam membaca sajak. Anda mau gaya rapper, Anda mau gaya romantis, Anda mau seolah-olah bercerita, silakan. Dan tentu ini berkaitan dengan sajak yang akan Anda baca. Artinya, kembali lagi seperti awal, ketika Anda membaca, berarti Anda ingin menginterpretasikan dari bacaan Anda, dan Anda serap pengalaman dari isi teks tersebut dengan pengalaman Anda, dipadukan, kemudian dijadikan sebagai sebuah pertunjukan untuk dinikmati yang hadir pada lomba, termasuk juga dinikmati oleh para juri. Nah, dengan ini juga saya ingin sampaikan untuk poin ketiga. Ini barangkali penting untuk teman-teman ketahui atau adik-adik ketahui. Membaca sajak itu seperti kita bermonolog pada sebuah pertunjukan teater. Apa yang penting di dalam sebuah monolog? Yang penting itu adalah isi pesan. Apa yang ingin kita sampaikan? Pesannya sampai enggak kepada yang hadir pada saat itu? Kalau pesannya sampai, artinya Anda berhasil menyampaikan isi dari teks tersebut. Sedangkan sajak yang dibacakan dengan gaya deklamasi, mohon maaf, itu bukan karena keindahan dari irama, nada, langgam yang harus diutamakan. Itu adalah bagian kesekian. Yang penting adalah, atau yang lebih utama adalah, bagaimana kita menyampaikan pesan dari isi tersebut. Kesalahan umum yang terjadi, seringkali kita mengutamakan cara kita menyampaikan dalam irama,
dalam nada, dalam langgam isi sajak. Dan umumnya kalau kita bermain di dalam irama, nada, langgam, maka konteksnya itu seringkali kita terjebak kepada deklamasi. Sedangkan kalau kita berorientasi kepada isi pesan, maka kita akan berusaha menyampaikan itu dengan cara bagaimana pesan itu bisa sampai kepada pendengar. Karena itu gaya, jenis vokal, ekspresi menjadi berbeda pada setiap orang yang membaca sajak, walaupun sajak itu berulang dibaca oleh beberapa peserta yang lain. Jadi dalam hal ini saya selaku juri hanya ingin mengingatkan bahwa yang utama adalah isi pesan dari sajak itu yang harus kita tampilkan, bukan irama, nada, langgam. Karena semua itu pada akhirnya akan memberikan penilaian juri bahwa oh, peserta ini berhasil. Oh, peserta ini hanya cukup berhasil. Oh, peserta ini gagal menyampaikan isi pesan dari sebuah sajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadriah Nurdiasi, anggota Lembaga Kebudayaan Betawi. Teman-teman atau adik-adik tercinta, terima kasih sekali sudah mengikuti tingkat SMP. Saya sudah melihat semua video yang ada dikirimkan dan sangat menghargai dan mengapresiasi upaya pemaknaan terhadap puisi yang adik-adik bacakan. Tapi memang hanya bisa memilih 11 juara saja. Jadi yang tidak menang jangan kecil hati. Adapun pertimbangan para juri dalam memilih juara ada beberapa hal. Yang pertama adalah setia pada naskah. Jadi adik-adik harus benar-benar memahami apa yang ada di dalam naskah itu dan mengucapkannya seperti apa yang tertulis di dalam naskah. Jika ada kalimat yang terasa tidak enak, tidak perlu diubah karena memang bahasa dalam karya sastra termasuk puisi itu memiliki lisensia poetika tersendiri. Artinya para penyair bebas menuliskan apapun walaupun mungkin tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Yang kedua adalah penghayatan terhadap apa yang ada di dalam puisi itu dan apa maknanya. Sehingga dengan penghayatan itu kita bisa tahu bagaimana cara membacakan puisinya. Apakah harus berlantang-lantang ataukah harus suaranya rendah atau sedih. Jadi puisi itu tidak selalu dibacakan dengan berteriak, tidak selalu dibacakan dengan suara yang tinggi, tapi baca puisi juga bisa dengan suara yang biasa-biasa saja atau bahkan sedih. Puisi Rendra termasuk salah satunya merupakan balada. Jadi tidak perlu intonasi tinggi sehingga terkesan marah. Ini yang masih harus diperbaiki di beberapa peserta. Kemudian yang ketiga adalah intonasinya juga dan gerak tangan. Kadang-kadang gerak tangan itu terasa berlebihan ya, sehingga mengganggu penampilan peserta atau penampilan adik-adik. Gerak tangan itu juga tidak perlu terlalu heboh gitu. Gerak tangan itu hanya sesuai apakah puisinya memang memerlukan gerak tangan atau tidak. Itu saja koreksi diri saya. Kalau misalnya belum menang atau sudah menang, jangan terlalu berbesar hati atau tinggi hati, tapi yang juga kalah tidak berkecil hati, ikut lomba lain, belajar bagaimana cara membacakan puisi yang baik, ikuti terus tips-tips yang diberikan di Lembaga Kebudayaan Betawi. Ya,
bisa mengupgrade lagi di